Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi menjelang siang karena Tuhan sungguh baik. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya mari setiap waktu yang Tuhan berikan, mari kita hargai dalam setiap kehidupan kita, karena waktu itu tidak akan kembali, ya. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur pasal 106. Kitab Mazmur 106. Kita baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-23. Kalau sudah dapat, dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam yaitu terjemahan baru. Saya bacakan dalam terjemahan lama, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sebab itu berfirmanlah Ia hendak membinasakan mereka itu, jikalau kiranya tiada Musa, pilihannya itu telah berdiri di celah di hadapan hadiratnya, akan menangkiskan murkanya supaya jangan dibinasakannya mereka itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam terjemahan baru Mazmur 106 ayat 23, firman Tuhan, maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Amin. Iya, dalam terjemahan baru menyurutkan amarahnya. Hari ini kita pakai terjemahan lama, yaitu doa Musa menangkis murka Allah. Saya lebih sedang dengan perkataan itu, menangkis, ya. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini saya kasih tema kuasa doa sanggup menangkis murka Allah. Kira-kira siapa yang ingat tema minggu yang lalu? Ya, mudah-mudahan ingat semua ya. Kira-kira temanya apa? Kenapa Tuhan membawa ke tempat yang manis? Begitu. Ya, kalau Tuhan bawa ke tempat yang manis, kenapa harus bertanya? Ya, kenapa Tuhan membawa ke tempat yang pahit? Itu tema minggu yang lalu. Ya, saudara, pada hari ini temanya kuasa doa sanggup menangkis murka Allah. Ya, kitab Mazmur, saudara, tidak asing lagi bagi kita bahwa kitab ini dia banyak bercerita tentang doa dan pujian kepada Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa ini ciri khas orang Kristen, ciri khas anak Tuhan. Kalau kita mengaku anak Tuhan, maka harusnya kita yaitu suka berdoa, suka memuji Tuhan. Ya, itu ciri khas daripada anak Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh yaitu Raja Daud. Saudara, kitab Mazmur termasuk yaitu kitab puisi. Dalam Alkitab ada 5 macam kitab puisi, saudara. Pertama yaitu ada kitab Ayub, ada Mazmur, ada pengkhotbah, kemudian ada yaitu Kidung Agung, ya. Ada kitab Amsal. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Kalau kitab Ayub itu dia berbicara berkat melalui sengsara. Ya.
bagaimana Ayub mengalami sengsara, tapi pada akhirnya karena kesetiaannya, maka dia kembali menerima berkat itu, tetapi lewat sengsara yang luar biasa. Ya. Nah, tentu kalau kita sudah menerima berkat, maka pasti kita suka memuji Tuhan. Pasti kita suka berdoa. Maka itulah kitab Mazmur. Doa melalui pujian. Kemudian yang ketiga, saudara, pengkhotbah ini berbicara tentang kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Apapun yang kita peroleh dalam dunia ini semuanya sia-sia. Bukan berarti Tuhan larang ya mendapatkan sesuatu dalam dunia ini, tapi semuanya sia-sia, kata pengkhotbah. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya itu semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada orang yang bawa masuk kubur kekayaannya atau titelnya, tidak ada. Ya. Kemudian saudara, kita masuk pada yaitu kitab Amsal. Bahwa hikmat yang daripada Tuhan itu yang luar biasa, hikmat melalui pepatah. Orang kalau suka bersekutu dengan Tuhan, maka pasti akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ya. Dan semuanya itu tidak ada yang lebih indah selain daripada bersekutu dengan Tuhan. Itulah kitab Kidung Agung. Ya. Kitab Kidung Agung adalah berbicara persekutuan yang indah dengan Tuhan. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana hebatnya doa seorang yang diberikan tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu Musa. Musa yang dipercayakan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara, dan kita lihat bahwa di padang belantara bangsa yang dipimpin oleh Musa ini, di mana mereka itu melakukan hal-hal yang membuat murka Tuhan menyala-nyala. Dituliskan, didaftarkan semua di dalam yaitu 1 Korintus pasal 10 dari ayat 6 sampai ayat 10. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel membuat murka Tuhan menyala-nyala. Coba dibaca 1 Korintus 10 ayat 6 dan ayat 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Tetapi segala perkara itu menjadi teladan bagi kita, supaya jangan kita ingin akan perkara yang jahat seperti mereka itu juga. Janganlah pula kamu menjadi penyembah berhala, sebagaimana beberapa mereka itu, karena telah tersurat bahwa kaum itu sudah duduk makan dan minum lalu bangkit bermain. Janganlah kita juga mengerjakan zina seperti yang dikerjakan oleh beberapa mereka itu. Dan di dalam satu hari sudah rebah mati 23.000 orang. Dan jangan kita pula mencobai Tuhan sebagaimana beberapa mereka itu sudah mencobai lalu dibinasakan oleh ular. Ayat yang ke-10, dan lagi jangan kamu bersungut-sungut sebagaimana beberapa mereka itu sudah bersungut-sungut lalu dibinasakan oleh malakul maut. Ya, dari daftar yang Paulus daftarkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-10, saudara, di situ ada 4 hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada yaitu menyembah berhala, berzina, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Mungkinkah 4 perkara ini ada yang kita lakukan? Nah, saudara, perbuatan inilah yang membuat Tuhan murka terhadap umat Israel, dan Tuhan hendak menghancurkan atau melenyapkan mereka di padang belantara. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ada seorang yang hebat, yaitu pemimpinnya adalah Musa. Dia berdiri dan menangkis murka Allah itu. Saudara, ayat ini cukup memberikan kita pemahaman betapa pentingnya doa tersebut. Untuk itu, saudara, doa ini luar biasa. Maka di dalam tema ini saya
tuliskan ada beberapa poin, kurang lebih 5 poin manfaat daripada doa itu. Ya. Pertama, doa dapat menangkis murka Allah. Itu ayat yang kita baca tadi. Ya. Kenapa Tuhan murka kepada kita? Karena mungkin melakukan salah satu daripada yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Saudara, atau mungkin ada dosa-dosa yang lain yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita tidak melakukan salah satu apa yang yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Dan saudara ingat bahwa dari 4 hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, atau 4 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang cepat sekali dilakukan oleh kita, yaitu bersungut. Ya, yaitu bersungut. Entah itu karena doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Entah itu karena kita pulang ibadah capek-capek. Entah itu karena kita pulang yaitu gereja kena hujan. Entah itu karena tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan doa kita. Sehingga muncullah persungutan. Ingat baik-baik. Persungutan adalah salah satu dosa besar yang menghambat bangsa Israel tembus ke tanah Kanaan. Ya. Untuk itu saudara, mari kita sadar dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai terjadi persungutan. Jangan sampai kita menggerutu kepada Tuhan tanpa kita sadar bahwa kita sedang melakukan dosa yang besar. Tanpa kita sadar kita sedang menyalakan murka Allah. Dan murka ini bisa saja bukan hanya kita yang kena, tapi parahnya kalau kena kepada anak kita, kena kepada keturunan kita. Ini yang parah saudara. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Sehingga pada saat itu Tuhan hendak menghancurkan mereka. Tetapi sekali lagi doa Musa menangkis daripada murka Allah itu. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang gembala yang luar biasa. Ini bukan gembala upahan. Tapi ini adalah gembala betul-betul gembala yang bertanggung jawab. Ketika datang musuh dia pasang badan. Itu gembala yang baik. Bukan ketika datang musuh dia melarikan diri. Dia cari aman. Dia cari zona nyaman. Itu bukan gembala yang baik. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Ya. Sebab itu dikatakan bahwa doanya itu mampu menangkis murka Allah. Bayangkan saudara. Bayangkan kalau ada orang tembak peluru kepada kita. Kemudian kita punya kuasa, kita tangkis itu. Seperti dalam film-film itu kan. Hebat itu. Ya. Bisa nangkap peluru. Tapi itu hanya di film saudara. Yang dipraktekkan. Itu hanya di film. Dunia nyata tidak ada seperti itu. Kalaupun ada itu orang yang punya ilmu yang sangat tinggi bisa melakukan itu. Tapi itu tidak semua orang bisa lakukan. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa itulah kuasa doa. Kemudian yang kedua, doa dapat menangkis serangan kuasa iblis. Apa sih serangan kuasa iblis itu? Serangan kuasa iblis itu banyak, saudara. Ya. Kalau serangan kuasa kegelapan itu, entah itu melalui santet. Ya. Apa itu santet? Santet itu di mana kalau orang mau iri hati sama kita atau tidak suka sama kita, mau membalas dendam, dia pergi ke orang pintar, ya, atau dukun. Dan dukun itu ambil boneka. Kemudian ditusuk kepalanya sakit. Kalau perutnya ditusuk, perutnya yang sakit. Kalau dia dicekik sampai dicekik lama-lama itu bonekanya, maka orangnya itu pasti mati. Itulah santet. Saudara tidak lihat kenapa bisa begini? Itulah santet. Ya, santet itu bisa dilakukan oleh jarak dekat, jarak jauh. Ya.
Santet itu terdiri dari 3. Ada tingkatan 3, 2, dan tingkatan pertama. Tingkatan nomor 1. Kalau tingkatan nomor 1 itu bisa dari antara negara. Bisa dari India santet ke Indonesia, bisa. Tapi kalau tingkat 2 itu hanya semacam di Indonesia saja. Dari Jawa bisa ke Kalimantan. Kalau tingkat 3 itu hanya di daerah ini saja, di Kalimantan saja bisa. Tidak boleh sampai ke Toraja. Ya, itu tingkatan-tingkatan daripada santet itu. Tetapi saudara, hebatnya kita, kalau kita orang Kristen yang suka berdoa, maka doa bisa menangkis semuanya ini. Sehingga bukan saudara yang terlempar-lempar ketika disantet atau saudara yang menjerit-jerit, tapi penyantetnya menjerit-jerit kalau saudara orang kuat dalam doa. Ya. Nah, kemudian saudara apa lagi? Serangan kuasa kegelapan itu melalui penyakit. Ya. Ini bukan berarti saudara kalau kita sudah berdoa sudah tidak pilek-pilek batu-batu lagi, bukan itu yang maksudnya. Tapi ini penyakit-penyakit yang sampai dokter pun angkat tangan. Ya. Itu maksudnya, penyakit seperti itu yang didatangkan oleh iblis. Ya, seperti di Ayub kan. Ayub itu bukan karena sakit sendiri, tapi itu didatangkan iblis. Ya, sampai dia minta izin sama Tuhan. Ya, ketika anak Allah menghadap Allah, maka iblis juga menghadap Allah. Nah, saudara, hal-hal inilah yang bisa ditangkis oleh doa kita. Doa ibu, doa bapak bisa menangkis hal seperti ini. Kemudian berbagai macam kegagalan. Ya. Ada orang gagal. Gagal untuk pekerjaan, cari pekerjaan tidak berhasil, ya. Buka usaha tidak berhasil, apapun yang dikerjakan tidak ada hasilnya. Bahkan lebih parah lagi kalau kegagalan dalam jodoh. Ada seperti itu, ya kan? Nah, itu semacam kutuk yang harus dilepaskan. Ya. Karena dalam Alkitab tidak ada orang yang tidak punya jodoh, semuanya punya jodoh. Ya kan? Nah, tetapi saudara ini dilancarkan oleh kuasa kegelapan. Nah, saudara, kita bisa menangkis itu dengan doa, hanya doa saja. Ya. Kemudian saudara, iblis bisa melancarkan kemiskinan. Apa yang dilakukan semuanya tidak ada yang berhasil. Bisa mendatangkan kemiskinan, itu kuasa kegelapan. Kemudian kutuk-kutuk dari orang tua ngalir kepada keturunan. Ya. Nah, saudara, untuk menangkis daripada kutuk-kutuk ini hanya dengan doa saja. Tapi sekali lagi doa yang bersungguh-sungguh. Tadi malam di ibadah rumah tangga Pak Otong atau Bapak Jui, Mama Jui, sudah saya sentil dengan doa ini, tapi tidak apa-apa. Ya, supaya teman-teman kita yang ikuti lewat live bisa paham bahwa betapa pentingnya doa itu. Ya. Nah, kemudian yaitu mantra-mantra. Mantra-mantra ini bisa ditangkis dengan doa. Apa itu mantra-mantra? Contoh, saudara buka toko, kemudian dibacain mantra-mantra. Baca mantra-mantranya supaya toko ini sepi. Ya. Bahkan saudara, kalau di daerah-daerah yang masih primitif, ya, itu kalau dia mau berbuat jahat dengan kendaraan kita, dia dibaca-bacain mantra itu, mobil kita, motor kita tidak bisa hidup itu. Ya, mantra itu kuat, saudara. Tergantung apa yang mau dimantra dulu. Ya, mantra-mantrain supaya ini tidak terbuka, mantra-mantrain dibaca-baca mantra supaya ini, itu bisa jadi, saudara. Ya, di kampung-kampung itu kalau orang potong kerbau, ada orang baca-baca mantra itu, walaupun lehernya sudah tinggal tinggal sedikit, tapi tidak mati-mati kerbaunya, malah lari-lari, bahkan pergi untuk mengacau orang. Ya, saudara, itu mantra. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalaupun ada orang yang tidak percaya, tetapi mantra itu ada. Karena dalam Alkitab memang ada itu mantra. Ya. Saudara baca di dalam Bilangan pasal 18, di situ diceritakan di situ.
orang baca-baca mantra dan lain sebagainya. Tetapi saudara, semuanya itu hanya bisa ditangkis dengan doa. Ya. Kemudian apalagi? Pesugihan. Pesugihan ini, apa itu pesugihan? Pesugihan itu saudara adalah orang-orang yang pengen kaya mendadak, minta kekayaan. Tetapi tahukah saudara bahwa kalau kita minta kekayaan harus ada tumbalnya. Ya, kalau saudara lihat di dalam YouTube, ya, di mana orang-orang yang minta kekayaan ini, yang namanya pesugihan itu kalau minta kekayaan, yang biasanya dikorbankan itu adalah keluarga paling dekat. Contoh anaknya, orang tuanya, ya. Itu orang yang minta pesugihan kekayaan. Harus ada tumbal yang harus dibayar, saudara. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa ini bisa ditangkis dengan doa. Minta saudara kandung biasa seperti itu, ya. Karena kalau misalnya, ya kita kan tidak tahu, yang mana tahu lah kan ada keluarga kita pergi minta kekayaan atau kekuatan, kecantikan, kemudian disebutlah nama kita. Tumbalnya siapa? Bolehkah saudara dekat? Boleh. Saudara kandung? Boleh. Namanya siapa? Bapak Pendeta Sakaria. Disebutlah di depan dukun itu, dan dukun sebut nama sayalah jadi tumbalnya. Tetapi saudara, itu bisa ditangkis dengan doa. Inilah fungsinya doa. Makanya saudara, betapa hebatnya doa itu. Jangan diremehkan doa ini, karena doa itu mampu menangkis daripada serangan kuasa kegelapan. Saya beberapa hari ini saya pernah lihat orang yang minta pesugihan. Di bawah itu anaknya. Ya, ada yang minta kecantikan di bawah mamanya. Mamanya nurut aja. Saya juga heran kenapa mamanya nurut aja. Ditanya dia, kenapa kamu tumbalkan mamamu? Dia bilang, saya sudah capek miskin. Ya, kenapa kamu tumbalkan anakmu? Saya sudah capek diomelin orang karena saya serupa buruk. Dia mau cantik. Tetapi saudara, tumbalnya orang tua atau anak atau keluarga dekat. Saya sampaikan ini saudara, supaya kita tahu bagaimana kita menangkis daripada serangan-serangan kuasa kegelapan itu. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang tidak percaya, tetapi saudara, itu ada, bukan tidak ada. Ada orang kalau mungkin karena lagi imannya lagi di atas-atas, dia tidak percaya itu pesugihan lah, mantra-mantra, tidak percaya dia. Ya, tetapi saudara, perlu kita tahu bahwa itu memang ada. Memang kalau lagi iman kita di atas, itu memang kita tidak kena. Tapi kapan iman kita drop, bisa kena. Kenapa orang Kristen bisa kena mantra-mantra, kena santet dan lain sebagainya? Karena malas berdoa, malas beribadah. Dalam dirinya tidak ada firman Tuhan, dalam dirinya tidak ada kuasa. Untuk itu saudara, ya, kita memperhatikan bahwa semuanya ini, ya, hanya bisa dihindari lewat yaitu doa. Dan kalau kita betul-betul hidup dengan doa, maka Alkitab mengatakan bahwa semuanya itu tidak mampan. Tidak mampan. Coba dibaca dalam Bilangan pasal 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23 dalam terjemahan baru. Coba lebih jelas, atau yang mana yang lebih jelas ini? Baca dulu terjemahan lama baru terjemahan baru. Bilangan 23 ayat yang ke-23, bahwasanya tiadalah berguna barang pesona lawan Yakub atau barang tenunan lawan Israel, maka pada masa yang senang dikatakanlah kelak kepada Yakub, yaitu kepada Israel, perkara yang hendak diadakan Allah. Iya, dalam terjemahan baru Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Iya, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa mantra-mantra itu, ya, tenung-tenung itu tidak mempan kepada yaitu saudara, ya.
tidak mempan kepada saudara, yaitu mantra-mantra. Nah, untuk itu saudara, kita memperhatikan di sini bahwa mari ya kita betul-betul yaitu hidup dengan doa. Jangan menganggap remeh doa tersebut ya. Karena doa itu sangat luar biasa. Kita memperhatikan saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab ada beberapa contoh ya. Kalau tadi malam saya berikan contoh tentang Raja Daud dari hal doa itu. Nah, di dalam hal ini saudara, saya kasih contoh lagi dengan yaitu Daniel. Ya. Saudara, Daniel, di mana kita memperhatikan bahwa Daniel ini adalah seorang buangan ke Babel. Tetapi saudara, tahukah bahwa kenapa Daniel bisa menjadi orang nomor 2 di kepemerintahan di Babel pada saat itu? Kira-kira kuncinya apa? Karena Alkitab menceritakan bahwa Daniel ini adalah orang yang suka berdoa. Ya. Makanya pada waktu dicari-cari salahnya Daniel, dicari-cari dosanya Daniel, tidak ditemukan oleh teman-teman sekantornya. Maka mereka mulai yaitu berpikir, ternyata Daniel tidak bisa ditemukan kesalahannya dalam bentuk apapun. Berarti dia bebas dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi saudara, Daniel bisa ditemukan kesalahannya dalam hal hubungannya dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan bahwa Daniel itu sebagaimana yang dilakukan sebelum-sebelumnya, berarti ini sudah lama dilakukannya. Dia berdoa 3 kali sehari. Dan disinilah titik kesalahan Daniel didapati teman-temannya. Ya, teman-teman kantornya, sesama Perdana Menteri. Sehingga saudara, mereka yaitu membuat suatu peraturan mendadak, ya. Kemudian saudara, dikatakan bahwa jangan seorang menghadap kepada ilah-ilah atau kepada apapun kecuali kepada raja. Siapa yang menghadap kepada ilah, kepada Tuhannya, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan itu kenalah Daniel itu. Karena dalam sehari 3 kali berdoa, bukan hanya sekali seminggu, tapi 3 kali sehari. Nah saudara, kita memperhatikan bahwa saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel, keluarlah itu peraturan itu. Kalau saudara lihat dalam Daniel pasal 6 ya. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa Daniel tetap yaitu berdoa kepada Tuhannya. Dan kemudian kedapatanlah, maka dia dilaporkan bahwa ternyata Daniel melanggar perintah raja. Dan saudara, Alkitab menceritakan bahwa Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi singa tidak mengampak-ampakan dia. Jadi saudara, kekuatan doa ini luar biasa. Ya, kekuatan doa ini luar biasa, di mana dikatakan bahwa doanya Daniel itu mampu menangkis serangan daripada singa itu. Ya, karena dia 3 kali berdoa sehari. Dia orang hebat, makanya teman-temannya itu cemburu. Ya, coba kalau kita baca dalam Daniel pasal 6, coba dibaca ayat 4 saja, langsung loncat pada ayat 11. Daniel 6 ayat yang keempat. Pada masa itu, nyatalah bahwa Daniel terlebih daripada segala menteri dan perdana menteri itu, karena dalamnya adalah roh yang terutama, sehingga baginda berniat hendak amanatkan kepadanya pemerintahan segenap kerajaannya. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-11. Tetapi kata Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimateraikan oleh baginda sekalipun, masuklah juga ia ke dalam rumahnya yang pada Al-Hayat adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem, dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia dan meminta doa dan mengucap syukur kepada Allahnya seperti biasanya dibuatnya dahulu. Iya, jadi saudara, itu yang dilakukan oleh Daniel sekalipun ada ancaman daripada raja.
dia tidak gentar. Nah, kita ini saudara belum ada ancaman, kita malas berdoa. Apalagi kalau ada ancaman, mungkin kita sudah bilang, ya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, kan ada peraturan Tuhan. Biarlah saya tidak berdoa. Ya. Tetapi saudara tidak dengan Daniel. Sekali lagi saudara, bahwa doa ini sanggup merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Doa Daniel bukan saja menangkis serangan daripada singa, tetapi saudara membuat jabatannya semakin melesat. Sehingga kita memperhatikan bahwa Alkitab mencatat bahwa Daniel makmur di dalam kepemerintahan dua raja sekaligus, ya, yaitu Raja Darius dan Raja Kores I kalau tidak salah. Coba dibaca di dalam Daniel pasal 6 ayat terakhir, ayat 29. Terjemahan baru lebih jelas. Daniel pasal 6 ayat 29. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa Daniel pada saat itu, di mana kita melihat bahwa semakin dipermuliakan di dalam kepemerintahan Darius dan Kores. Coba saudara perhatikan baik-baik. Biasanya kalau presiden berganti, semua menteri-menteri itu diganti, kecuali menteri yang luar biasa, yang dianggap presiden hebat, ya, punya kapasitas yang luar biasa, berhikmat, ya, pintar dan lain sebagainya. Nah saudara, Daniel ada pada posisi itu, ya. Bayangkan dari Raja Darius kemudian sampai Raja Kores, dia tetap di dalam kepemerintahan karena dia orang pintar. Kenapa Daniel memiliki kepintaran yang luar biasa? Sekali lagi, Alkitab mengatakan bahwa dalam dirinya ada roh yang lain, ada roh yang utama, ada Roh Kudus, ada kuasa firman dalam dirinya. Nah saudara, itu sebabnya sekali lagi jangan kita sepelekan masalah doa ini saudara. Tetapi biarlah doa ini saudara kita jadikan sebagai yaitu kebutuhan nafas hidup kita, yaitu doa. Kemudian yang ketiga, doa sanggup melepaskan dari berbagai macam ikatan persoalan, ya. Apapun yang merupakan ikatan saudara saat ini, apapun yang merupakan persoalan saudara, satu-satunya yang bisa menjawab itu hanya doa, tidak ada yang lain. Manusia tidak bisa menjawab. Hanya doa saja yang bisa melepaskan dari segala ikatan, hanya doa. Coba kita lihat dalam kisah pasal 16, 25 dan ayat 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26, firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa doa itu besar kuasanya. Bayangkan orang di penjara, dipasung, dijaga ketat, tapi tengah malam mereka bangun berdoa. Maka Alkitab menceritakan bahwa penjara itu tergoncang. Kemudian semua ikatan terbuka, terlepas. Ini saudara arti rohaninya, bukan diartikan secara letterlet atau secara harafiah. Sampai saudara pergi besuk orang, kemudian saudara bilang, oh saya mau berdoa ini supaya semua orang yang di penjara, apalagi dalam ada saya mau berdoa supaya dilepas. Itu tidak akan mampan Pak, Bu. Saudara, ini diartikan secara rohani. Wah, sehebat apapun pergumulan kita, sehebat apapun ikatan yang bisa mengikat kehidupan kita, itu bisa terlepas kalau kita bersungguh-sungguh berdoa. Doa Paulus dan Silas ini doa sungguh-sungguh.
tengah malam. Makanya saya berkali-kali sampaikan kepada saudara jemaat, kalau ada pergumulanmu, ambillah waktu. Doa yang paling mujarab, cepat dijawab Tuhan, kalau saudara bisa bangun jam-jam 1, jam 2, jam 3 berdoa. Silakan lakukan. Itu pasti akan ada perubahan. Kami sudah alami, saya sebagai gembala alami hal itu. Ketika ada persoalan yang rumit, saya bangun di jam-jam seperti itu. Itu cepat sekali dijawab Tuhan. Dan kalau saudara lihat dalam Alkitab, banyak contoh-contoh. Ya, saudara, kita memperhatikan bahwa itulah kuasa doa. Sanggup membuka segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu. Tapi saudara, sekali lagi bahwa memang berdoa ini bagi daging itu pahit. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, doa sanggup memperbaiki kehidupan rohani kita dan juga karakter kita. Ya. Kalau misalnya kehidupan rohani tadinya malas beribadah. Ya, ada orang yang malas beribadah kan? Tetapi karena doanya, maka sikapnya bisa berubah menjadi orang yang suka beribadah. Sekali lagi, kenapa kita harus suka beribadah? Lagi-lagi bahwa di dalam surga nanti pekerjaan kita hanya beribadah. Tidak ada lagi orang di dalam kerajaan surga nyangkul-nyangkul, karena tidak diceritakan dalam Alkitab. Tidak ada lagi dalam surga bahwa ada orang kerja proyek, tidak ada. Ya, itu Alkitab, coba dibaca lagi. Wahyu 7 ayat yang ke-15. Maka itulah sebabnya mereka itu ada di hadapan aras Allah, dan mereka itu beribadat kepadanya siang malam di dalam rumahnya, dan ia yang duduk di atas aras itu akan membentangkan kemahnya menaungi mereka itu. Ya, jadi kita beribadah siang malam. Siang malam kita beribadah. Selama kita di dunia ini kita praktekkan itu. Supaya nanti dalam surga sudah tidak sudah biasa. Ya. Sebagaimana saya selalu katakan bahwa kalau kita terbiasa dengan sesuatu, maka itu sudah enak. Tapi kalau orang tidak terbiasa, itu rasa susah, ya, sakit, ya, sakit itu. Nah, untuk itu saudara, mari kita mencintai ibadah itu. Tadinya malas membaca Alkitab, tetapi karena berdoa, maka dia mencintai Alkitab. Ya, ini perbaikan-perbaikan rohani. Sekalipun mungkin ada orang katakan, ngapain itu perbaikan rohani? Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa rohani kita kalau tidak diperbaiki, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak mungkin masuk surga kalau rohani kita tidak baik. Kalau rohani kita, kalau pakaian kita compang-camping, tidak mungkin masuk di surga. Rohani itu berbicara pakaian rohani yang harus diperbaiki. Dan itu lewat beribadah, membaca Alkitab. Tadinya malas berdoa, tetapi karena udah terbiasa akhirnya menyukai doa tersebut. Ya. Kalau seperti orang yang baru makan kapurung, tahu semua kapurung kan, pugalu itu. Waktu baru dimakan itu dibilang, aduh ini apa ini? Sangat menjijikkan. Tapi 2-3 kali, dia sudah cari itu. Ya, ada itu satu jemaat dari Jakarta dulu itu namanya Ibu Catherine itu. Pertama kali dimakan itu jijik dia. Tapi kedua kalinya masih mau lagi sampai dia doyan makan itu kapurung. Ya, tapi sudah ada di Jakarta sekarang lagi dia. Ya. Nah, demikian juga saudara, mungkin doa itu bagi kita pahit. Tapi kemudian karena kita sudah terbiasa, akhirnya kita sudah menyukai doa itu. Ya, ini perbaikan rohani saudara. Nah, kemudian perubahan sikap atau karakter. Itu karena doa. Karakter kita, sikap kita bisa berubah kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Ya. Tadinya suka marah-marah, tidak jelas. Tetapi karena doa jadi berubah. Ya. Tadinya suka berbohong, tetapi karena dia berdoa maka tidak berbohong lagi.
Ada di sini yang suka berbohong. Ada di sini yang suka marah-marah tidak jelas. Berubah. Percuma berdoa kalau tidak ada perubahan. Harus ada perubahan. Saudara, tadinya suka menipu orang, suka menjahati orang, tetapi karena doanya akhirnya sudah tidak lagi. Adakah orang yang suka nipu? Ya, banyak yang suka menipu orang. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, tadinya cepat sekali tersinggung, tapi karena doa tidak lagi. Adakah orang yang cepat tersinggungnya? Banyak. Kita bicara agak nadanya tinggi, langsung dia tersinggung. Ada seperti itu. Ya. Tapi kalau dia suka berdoa, maka tidak lagi. Itulah fungsi daripada doa. Jadi kalau kita suka berdoa, maka mari kita juga berdoa, Tuhan, saya ini orang yang suka tersinggung, Tuhan. Baru orang ketawa di belakang, saya di depan tersinggung. Ya. Mari berdoa sama Tuhan supaya Tuhan ubahkan hati itu menjadi hati yang tidak mudah tersinggung. Ya. Kemudian tadinya suka iri, tetapi karena doa maka tidak lagi. Iri hati seperti apa? Kalau kita lihat orang pakai baju baru, kita mulai pamer. Ya, itu orang iri hati. Saudara, tapi karena dia berdoa, maka dia berubah. Lihat orang pakai sesuatu yang baru, dia senang. Itu orang sudah tidak di hati. Tapi tidak iri hati itu. Tapi kalau orang iri hati, lihat orang pakai sesuatu yang baru, dia mulai iri hati. Pamer sekali. Saya juga bisa beli kok itu. Ya. Itu iri hati namanya. Tapi sekali lagi kalau dia berdoa, dia berubah, maka dia tidak menjadi iri hati lagi. Ketika dia melihat orang pakai sesuatu yang baru, dia senang. Ada orang melebihi dia senang. Dia tidak marah. Itu orang yang sudah diubah oleh doa. Tapi kalau ada orang yang mulai melebihi dia mulai tidak senang, mulai seperti cacing kepanasan. Ya. Saya juga tidak tahu cacing kepanasan seperti apa dalam tanah. Ya mungkin lebih cepatnya seperti cacing yang kena linggis ya. Lebih cepat seperti itu. Nah, saudara, tadinya orang yang tidak disiplin, tapi karena berdoa maka dia berubah menjadi orang disiplin. Datang gereja itu disiplin. Kalau kita sepakat bahwa jam 9 ya jangan datang jangan berangkat dari rumah, sudah jam 9 baru berangkat dari rumah. Ya. Ini maaf saya harus sampaikan karena kita mengerti dengan pengajaran kabar pengantin di dalam tabernakel bahwa setelah doa pembukaan kita datang, maka itu kita dianggap seperti pencuri. Maaf, sekali lagi maaf, ya. Supaya ke depannya jangan kita pelihara hal seperti itu. Oh, enggak apa-apa, jam 9. Cepat-cepat jam 9. Baru jam 9. Ya datangnya sudah jam berapa? Saudara, kita harus tepat supaya ibadah kita itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Saudara, ini adalah orang yang disiplin. Nah, jangan hanya ibadah seperti ini baru disiplin, tapi kemudian datang beston tidak disiplin. Ada itu sudah mau doa, sudah mau selesai khotbah baru datang. Saya juga pikir-pikir, ya ini kalau begini lebih tidak datang ini. Kalau sudah selesai khotbah baru datang, apalagi yang mau datang diambil. Ya. Tapi sekali lagi mungkin pemahamannya bahwa yang penting datang daripada tidak sama sekali, begitu kan? Tapi sekali lagi kalau kita sudah matikan waktu 1 hari puasa, kenapa datang beston sore kita terlambat? Bukannya itu kalau kita sudah sepakat jam 4 sore, kalau yang jauh-jauh itu jam 3 sudah jalan. Lebih cepat datang lebih baik, supaya datang santai-santai dulu. Daripada kalau saudara lambat datang, sudahlah datang ngos-ngosan, khotbahnya sudah mau selesai. Jadi itu firman sudah tidak masuk di apa. Jadi akhirnya masuk dalam penyembahan, tidak ada juga penyerahan karena ngos-ngosan, masih capek. Ya, saudara, itu namanya disiplin.
Itu kuasa doa, saudara. Ya. Nah, tadinya orang yang tidak ada integritas, tetapi karena berdoa menjadi orang yang berintegritas. Apa itu integritas? Satu kata, satu perbuatan. Ya, tidak lain di mulut, lain di hati. Lain perbuatannya, lain perkataannya. Ya, saudara, ini hanya doa yang bisa mengubah, yaitu sikap-sikap seperti ini. Kemudian yang paling terakhir, tadinya diliputi akar pahit, sehingga kepahitan kepada orang, entah itu kepahitan kepada suaminya, ada di sini kepahitan sama suaminya, berdoa sama Tuhan. Entah itu kepahitan sama istrinya, ada di sini kepahitan sama istri, mudah-mudahan tidak ada. Atau kepada orang lain, kepada teman kerjanya, kepada tetangganya, semuanya itu hanya doa yang sanggup mengubah hati kita, sehingga kita tidak menjadi orang kepahitan, menjadi orang yang ditumbuhi dengan akar pahit dalam hati ini. Firman-Nya harus tumbuh dalam hati kita, jangan akar pahit. Ya. Kenapa kita harus membuang kepahitan dari hati kita? Ini perhatikan baik-baik. Karena orang yang menaruh kepahitan dalam hatinya itu menghambat rezekimu, menghambat berkat Tuhan. Ya. Itu salah satu penghambat berkat Tuhan. Karena engkau menyimpan kepahitan. Apatah lagi kalau kepada istrimu, suamimu, atau kepada orang tuamu, maka ini adalah sesuatu yang menghambat berkat Tuhan. Mungkin kasar kalau saya katakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang sedang memelihara kutuk dalam dirinya. Kasar itu ya. Ya. Saudara, mari saudara kita buang jauh-jauh kepahitan ini, supaya semuanya mulus-mulus saja. Berkat Tuhan juga mulus-mulus. Apapun yang kita lakukan semuanya diberkati Tuhan. Untuk itu, pesan sebagai terakhir. Untuk itu, mulai saat ini bangun hubungan yang baik kepada Tuhan melalui doa. Jangan pernah meremehkan doa, sesibuk apapun kita. Luangkan waktumu berdoa kepada Tuhan. Ayat terakhir, Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Sesibuk apapun, luangkan waktumu, walaupun hanya sebentar saja. Matius 26 ayat yang ke-40. Maka kembalilah ia kepada murid-murid itu, didapatinya mereka itu tertidur. Lalu katanya kepada Petrus, "Hai, tiadakah kamu sanggup berjaga 1 jam sertaku? Berjagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu kena pencobaan. Sungguh pun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah." Iya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, "Hai, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam sertaku?" Saudara, walaupun saudara tidak mungkin berdoa 1 jam, apalagi kalau orang yang baru berdoa, tetapi saudara paling tidak berikanlah waktumu kasihan sama Tuhan. Barang 5 menit kah, 10 menit kah, itu sudah berharga itu. Ya. Daripada kalau sama sekali kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Tapi kita mau diberkati Tuhan. Kita mau terlepas dari berbagai macam masalah. Tapi kita tidak mau datang kepada Tuhan. Ceritanya dari mana? Bagaimana itu ceritanya? Ya. Karena sekali lagi kalau kita mau diberkati Tuhan, luangkan waktumu. Luangkan waktumu untuk berdoa. Ya. Mau bangun pagi berdoa. Walaupun saudara tidak seperti Daniel 3 kali berdoa dalam sehari, tapi paling tidak saudara bangun pagi, pamitlah kepada Tuhan dulu. Tuhan, hari ini saya mau bekerja, hari ini saya mau lakukan ini. Pamitlah kepada Tuhan. Begitu juga sebelum tidur, pamitlah kepada Tuhan. Tuhan sertai sepanjang malam kami mau beristirahat. Supaya saudara kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdoa, bagaimana Tuhan mau menyatakan mujizatnya? Bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana Tuhan mau menyatakan pembelaannya dalam setiap kehidupan saudara? Kalau saudara tidak berdoa. Kalau demikian semua orang bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Tapi pada kenyataannya tidak.
hanya orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan perbedaan-perbedaan dalam kehidupannya, ya dalam kehidupan kita ini. Untuk itu saudara, sekali lagi, jangan meremehkan doa dan bangunlah komunikasimu dengan Tuhan melalui doa. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.